Di penghujung Alkitab, ada 21 surat yang ditujukan kepada jemaat pengikut Yesus di seluruh kekaisaran Romawi kuno. Surat? Jadi kita seperti sedang membaca surat seseorang? Ya, surat-surat ini ditulis oleh para rasul, yakni orang-orang yang diutus Yesus untuk menyebarkan kabar baik tentang kerajaannya, dan mereka menulis untuk para pengikut Yesus yang tinggal di berbagai kota di seluruh wilayah Romawi. Semua surat-surat ini ditulis dengan gaya penulisan yang disebut tulisan pengajaran. Nah, jika kita membaca surat yang bukan ditulis untuk kita, maka kemungkinan ada banyak informasi mengenai latar belakang yang tidak disebutkan karena dianggap sudah diketahui. Ya, betul sekali. Dan surat-surat dalam Alkitab pun demikian. Oke, mari kita bahas tentang bagaimana membaca surat-surat perjanjian baru dalam konteks sejarah. Nah, ada 3 tingkat konteks sejarah yang perlu diingat ketika kita membaca surat-surat perjanjian baru. Yang pertama adalah bagaimana surat-surat ini menjadi bagian dari alur kisah yang lebih luas dalam kitab suci. Benar. Jadi, kisahnya dimulai ketika Allah menciptakan manusia sebagai mitranya untuk memerintah atas segala ciptaan bersama-sama dengan Dia. Tapi, kita memilih untuk memerintah dengan cara kita sendiri sehingga berakhir dengan kekerasan, pembuangan, dan kematian. Namun, Allah berjanji kepada seorang pria bernama Abraham bahwa melalui dia dan keturunannya, hidup dan berkat akan tersebar ke segala bangsa guna memperbarui visi Allah bagi umat manusia. Dan Yesus berkata bahwa Ia datang untuk menggenapi janji itu melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Benar, dengan demikian, para rasul melihat diri mereka sebagai pembawa berita untuk memberitakan datangnya kerajaan Allah melalui Yesus. Seperti Rasul Paulus, ketika ia menulis tentang kabar baik kepada jemaat rumah di kota Roma, ia berkata tugasnya adalah untuk memanggil orang-orang dari segala bangsa untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Yesus yang diagungkan sebagai Raja atas dunia. Ini pesan yang sangat berani karena disampaikan kepada orang-orang yang tinggal di ibu kota kekaisaran Romawi yang seharusnya menunjukkan kesetiaan mereka kepada kaisar. Ya, dan dari sini kita dibawa kepada konteks kedua yang penting untuk memahami surat-surat perjanjian baru, yakni budaya kekaisaran Romawi pada abad pertama. Roma berkuasa atas seluruh wilayah di sekitar Laut Mediterania. Mereka berkuasa atas kerajaan mereka dengan cara menaklukkan dan memperbudak musuh-musuh mereka, lalu memberlakukan pajak yang berat. Kaisar dan orang-orang dekatnya mengendalikan seluruh kekuasaan dan kekayaan. Dan mereka tahu bagaimana menangani orang-orang yang mengancam ketertiban. Kebanyakan orang hidup dalam kemiskinan dan ketidakstabilan. Budaya Romawi memiliki hierarki yang sangat jelas. Pria dari keluarga terpandang dengan uang dan pendidikan bisa menjadi yang terkemuka dalam masyarakat. Tetapi wanita, budak, anak-anak, dan orang miskin selalu berada dalam posisi yang dirugikan, dan mereka diperlakukan sebagai orang bawahan. Namun, dalam jemaat pengikut Yesus, semua orang diperlakukan dengan kasih dan derajat yang sama. Ya, dalam kehidupan Romawi, kita tidak pernah mendengar orang-orang yang statusnya tinggi bergaul dengan orang-orang di bawah mereka. Tetapi para rasul berkata bahwa melalui Yesus, Allah telah mengaruniakan kasih-Nya kepada semua orang tanpa memandang status mereka. Jadi, dalam konteks ini, surat-surat ini bertentangan dengan budaya dan meruntuhkan penghalang di antara sesama manusia. Benar sekali. Dan dari sini kita dibawa kepada konteks tingkat terakhir, yaitu situasi dalam setiap surat. Maksudmu masalah-masalah khusus di gereja sebuah kota yang pada mulanya menjadi alasan penulisan surat tersebut? Ya, seperti dalam surat Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma. Kita mungkin tertarik untuk membaca surat ini dan fokus pada semua teologi yang penting di dalamnya, tapi tidak menyadari mengapa ia menulis surat ini. Jadi, mengapa ia menulis surat ini? Di penghujung surat ini, ia berbicara tentang bagaimana hukum Yahudi tentang makanan dan hari raya telah menjadi perdebatan di antara pengikut Yesus dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi. Perdebatan ini telah menimbulkan perpecahan di antara jemaat. Dan jika kita membaca dengan seksama, maka kita dapat melihat bahwa sebagian orang Kristen dengan status sosial yang lebih tinggi telah memperlakukan pengikut Yesus dari kalangan Yahudi dengan hina. Dan orang-orang Kristen Yahudi membalasnya dengan mencela orang Kristen bukan Yahudi sebagai pengikut Yesus kelas 2. Benar sekali. Dengan demikian, semua pemikiran dan teologi di bagian pertama dari surat ini dibuat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Paulus mengakui bahwa orang-orang Kristen Romawi memang sangat beragam dalam hal budaya, teologi, dan status sosial. Tetapi ia ingin mereka sadar bahwa mereka dipersatukan oleh iman mereka kepada Yesus, yang sesungguhnya menjadi pusat gereja mereka. Oke, baiklah. Tapi jika surat ini ditulis untuk orang lain, apa yang bisa kita dapatkan? Kita kan tidak hidup di zaman Romawi kuno. Nah,
Dalam surat-surat ini, kita bisa melihat para rasul menantang dan mengubah setiap bagian dari budaya dan kehidupan di abad pertama dengan kabar baik tentang Yesus Sang Raja. Dan dengan memperhatikan mereka, kita dapat memperoleh hikmat tentang bagaimana kabar baik tersebut juga dapat mengubah budaya kita. Nah, ada satu langkah lagi yang berguna untuk membaca surat-surat Perjanjian Baru, yaitu dengan belajar mengikuti alur pemikiran dari awal hingga akhir surat tersebut. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya.